Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minkum rijalan katsira wa nisa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, jamaah yang Allah muliakan, Islam agama yang menginginkan setiap orang yang berada di atasnya merasakan kemudahan dalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu yusrun. Agama merupakan sebuah kemudahan. Ada hal-hal yang dalam agama ini menggiring manusia bisa menjadi orang yang lebih mulia setelah dia beragama dengan cara yang benar. Sehingga terkadang ada banyak hal dalam agama ini yang kita tidak bisa menerima padahal itu baik, atau kita menginginkan padahal itu buruk untuk kita. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun. Kadang-kadang kita mencintai sesuatu padahal buruk untuk kita. Atau kadang-kadang kita membenci sesuatu padahal baik untuk kita. Ini masyiahnya Allah yang kadang-kadang kita nggak mengerti. Teringat sebuah dalil surat Al-Hadid ayat 28 ketika Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Ada ayat yang memang dikhususkan untuk orang beriman. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Amanu sifatnya past dan lampau, madhi. Hai orang yang telah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Orang beriman disuruh bertakwa. Berarti ada orang yang beriman tidak bertakwa. Wa aminu bi rasulih. Perintah lagi, berimanlah dengan yang Rasul bawa. Berarti ada orang beriman dan bertakwa yang tidak beriman dengan yang Rasul bawa. Artinya tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal rata lisan mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Insyaallah kita tidak berkhilaf lah di Indonesia Muslim ini. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ayatnya mengatakan wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman. Kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Karena kemaslahatan buat si pelaku, keuntungan buat si pelaku, bukan Allah. Allah tidak diuntungkan, Allah tidak dirugikan. Kita yang untung, kita yang rugi. Agama menginginkan orang paham. Maka Allah uji manusia dengan sekian banyak ujian dalam bentuk pendewasaan diri. Ada orang yang suka dengan ujian, ada yang tidak.
Ada orang yang membenci kalau diuji, ada orang senang kalau tidak diuji. Padahal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Cuma mungkin yang terjadi banyak orang yang tidak kenal Allah dengan benar, sehingga berprasangka buruk kepada Allah. Kalau sudah prasangka buruk yang dikedepankan, kata ayat, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Itulah prasangka yang kau sangkakan ke Allah. Prasangka buruk, zon, inna ba'da zonni ismun. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ. Itulah prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Maka acap kali bergulir waktu pagi datang, kau merasakan kerugian. Keluh kesah yang tak berujung. Padahal kalau bicara berkeluh kesah sama Allah, kita boleh. Lawang iklannya jelas kok. Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Yang meminta pasti kuberi, yang memohon, yang meminta perlindungan pasti kulindungi, kata Allah. Iklannya jelas. Da'bus solihin. Ada kebiasaan orang-orang saleh. Maka Allah uji manusia. Allah uji manusia. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatana alladziina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Alif lam mim. Cuma Allah lah yang tahu artinya lah. Kita nggak boleh ngarang-ngarang dah. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira? Apakah manusia menyangka kalau mereka sudah beriman, mereka tidak diuji? Ini kan kadang-kadang iklan di antara kita kan begitu. Kita kalau ngomong sama teman kayak enaknya saja gitu loh. Ada orang berkeluh kesah sama dia, aduh Ustaz, masalah hidup anak ini nggak selesai-selesai Ustaz. Ya Allah capek. Ntar urusan kerjaan baru beres, anak keserempet mobil, ya Allah. Urusan sakit anak beres, mertua masuk rumah sakit, perutnya muter aja. Ujian ya Allah, ya Allah. Urusan kantor juga Masya Allah, PHK, aduh deg-degan hati ini. Kata orang yang ditanya, ya dulu juga saya begitu, sama. Namanya ujian mah nggak ada beresnya. Tapi alhamdulillah ada, makanya ngaji gitu. Dulu saya begitu. Ya waktu belum ngaji gitu. Terus ya sekarang saya ngaji dah, alhamdulillah. Gimana ujian? Ya masih gitu. Enggak ada selesainya. Ya karena memang hidup ini ujian. Kata apa kata Ibnu Qayyim? Wa ma li jurhim bi maitin ilam. Karena cuma mayit yang enggak diuji. Wa ma li jurhim bi maitin ilam. Cuma mayit yang enggak diuji. Kenapa? Karena mayit doang yang kalau dicubit enggak sakit. Jadi kalau kita manusia dicubit masih sakit, masih diuji. Begitu bahasa ulama. Ya bukan sih menjadi sebuah sunnah dalam kehidupan. Ini kan bahasa ulama. Kalau masih dicubit masih ada nyawa, berarti masih diuji. Makanya muqaddimah menghadapi ujian itu harus memuji Allah. Contoh yang paling gampang lah. Kita bangun pagi nih. Mau di Bali, mau di Jakarta, mau di Bogor, mau di Sumatera, Kalimantan, dimanapun di negeri ini, bahkan di bumi ini, kalau dia seorang muslim, tiap pagi bangun pagi doanya sama, betul. Antum mau tidur di kasur empuk, kasur keras, balek tajam, tikar butut, tetap bangun pagi sama doanya, betul. Antum mau cukup 8 jam atau kurang 8 jam, bangun fresh atau migrain, doanya sama, betul. Apa doa bangun tidur?
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya apa? Wallahu alam. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami. Dan seterusnya. Kalimat alhamdulillah dalam bahasa Arab itu harus dikatakan dengan senyum. Jadi antum kalau melek tuh alhamdulillahilladzi. Enggak ada alhamdulillah. Antum cari di pojokan Arab mana alhamdulillah sambil cemberut, enggak ada. Ini kan sudah arahan kita suruh paham hidup ini indah. Allah bangunin kita pagi, sudah Allah yakin kita bisa menaklukkan dunia pagi ini. Wajib kita memuji, tahmid, berhusnuzon kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Cubit dikit dah. Kalau masih sakit masih diuji. Kalau antum cubit udah baal tahu. Enggak berasa. Antum cubit broadcast dah buru-buru dah. Minta maaf sama orang. Calon mayit kalau begini. Ya, Allah uji manusia. Tujuannya apa? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Karena dengan ujian Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Karena manusia kalau diuji dengan kenikmatan, ya fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ini sifat manusia. Wa ma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Manusia tuh. Kalau diuji dengan yang mulia, dia mengatakan rabbi akraman. Rabba ya rubbu, yang menciptakan diriku akraman, telah memuliakan aku. Tapi kalau qaddara alaihi rizqahu, dibatasi rezekinya, rabbi ahanan. Allah kayaknya ada sesuatu sama saya gitu loh. Kayaknya Allah nih, dia tai'as, dia putus asa gitu loh. Berprasangka buruk kepada Allah. Nah, prasangka buruk itulah yang kata ulama, wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum tadi. Prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. Fa asbahtum minal khasirin. Bukan wa asbahtu, fa asbahtu loh. Dalam bahasa Arab kalau sudah pakai harful fa itu lebih cepat loh. Maka bukan dan. Kalau dan kan ada jeda. Fa asbahtu minal khasirin, prasangka burukmu yang langsung mendatangkan keburukan gitu loh. Kita makhluk yang tercipta memaksa pencipta untuk ngerti kita. Itu kita. Kita pengen hidup ini nggak ada ujian. Padahal ya hidup ini ujian. Perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Si miskin mengangkat tangan ke langit minta perubahan dalam hidup. Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban wa anta khairur razikin. Gitu ya. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami karena engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Gitu ya. Terus minta. Enggak keturutan. Setahun, 2 tahun, lama-lama keturutan juga. Pas dia sudah enggak miskin, sambil mengambil napas mengatakan, ya Allah, beres juga ada ujian. Begitu. Dia pikir ujian selesai. Lawang ujian miskin berhasil. Ujian kaya belum tentu. Waktu zaman miskin, aduh, marbot mana yang gak kenal dia. Temennya musola sama masjid lah ya. Primus ya. Betul-betul ini pria musola dia ini ya. Musola mana yang gak kenal dia. Oh masuk zaman susah, aduh. Ku baca kaligrafi di keningnya, maksudnya. Betul-betul sujud tuh ada sima. Sima tuhum min asaris sujud. Ada bekas sujud dalam kehidupannya. Dulu zaman susah.
Pas udah seneng, subhanallah. Sampai pegel mata, pegel hati, Ustaz. Saya nenamu ya kangen temen. Numpang sholat di rumah dia, minjem sejadah. Kiblat kemana? Allahu alam. Ini orang apa udah lama ndak sholat kali ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Ketika dia dekat dengan ujian, dia merasakan kemuliaan ibadah kepada Allah. Tapi ketika senang, dia lupa sama Allah. Sifat manusia. Pun dia diuji pun pengen ngatur Allah. Kalau bisa ujian yang dia sanggup. Kalau dia tidak sanggup, jangan ya Allah, gitu loh. Padahal orang dewasa dengan ujian. Orang mana yang nggak jadi mulia dengan ujian? Semua diuji manusia. Karena Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Dan kita tidak boleh berprasangka buruk pada ujian. Karena orang tidak bisa dilihat dari ujiannya. Oh, tidak bisa. Ya kalau bicara ujian antar manusia, mungkin tiap manusia kalau ngomong masalah ujian, tiap manusia ini paling gede ujiannya. Betul? Tuh nantilah pelan-pelan kita bahas banyak kajian ini tentang nasihat-nasihat ulama nih. Kita kalau nggak dekat sama ulama, kita menganggap ujian kita paling gede. Ya, orang kalau ngobrol sama teman yang nggak berilmu tentang ujiannya, nggak ada solusi yang datang. Yang ada malah ghibah, namimah. Ada suami mengeluh tentang istrinya. Datang ke teman yang selevel pemahaman agama dengannya. Ya Allah, ujian ya. Diuji saya sama bini di rumah. Temennya bilang sama gitu ya. Bukan solusi dah kalau udah begini. Orang tua mengeluh tentang anak ke teman yang mirip, anaknya bangor-bangor. Ya Allah, serba salah ya. Dulu nggak punya anak, pengen punya anak. Udah punya anak, Masya Allah, Masya Allah. Setan juga malu sama tingkah lakunya. Aduh, ujian. Kata temannya, mirip. Ada orang yang merasa kalau diuji ini limited edition. Ya kalau di dunia mah cuma saya doang tat yang begini, limited edition belum. Temannya bilang, enggak, Anda juga begitu gitu loh. Ya kan saya malu sama tetangga. Aduh, saya punya anak yang begini begitu ya Allah. Ini orang dengan bijak mengatakan, yang diuji sama anak bukan ente aja. Nabi Adam, Nabi Nuh udah diuji sama anak. Betul. Jadi ente jangan merasa eksklusif. Itu ujian udah pernah orang dulu merasakan. Makanya al-muhafazatu ala salafis salih wal jadidil aslah. Tolong jadi orang yang senang sama sejarah. Simpulkan masa lalu untuk kebaikannya akan datang gitu loh. Ujian yang kamu rasakan sekarang dulu orang pernah. Anak saya malahin Ustaz sama anaknya Nabi noh. Pada bunuh-bunuhan, betul? Si Habil sama si Qabil. Oh kalau saya sih alhamdulillah gak sampai bunuh-bunuhan Ustaz. Berarti kan kecil masalahnya. Cuma kalau disuruh Tat dipanggil nggak boleh ngeliat muka orang tua pada kabur. Tiap ngeliat kita langsung ngilang. Sama si Kan'an juga begitu zaman Nabi Nuh tuh. Anaknya Nabi Nuh. Tapi kan saya malu sama tetangga. Adam nggak pernah ngomong sama Hawa bininya. Kita malu sama tetangga. Begitu. Nuh juga begitu ngomong sama istrinya. Ya Allah apa kata tetangga ya anak kita begini. Enggak. Karena dia tidak bisa pilih ujian. Allah uji manusia. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Allah telah ciptakan semua ada mikdarnya, ada ukuran. Allah tahu kita sanggup gitu loh. Cuma rumusnya satu, berprasangka baik kepada Allah. Karena keterbalikan dari paham ayat yang mengatakan tadi, wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Hati-hati. Kau berprasangka buruk kepada Allah, maka keburukan yang kau rasa. Makanya tadi ayat dikatakan kalau manusia ini berilmu, Allah sudah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasuli. Hei orang yang beriman, makanya beriman.
Kalau tidak beriman berat ini hidup. Ya beriman kepada Allah. Mengerti bahwa Allah ini menginginkan kebaikan. Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta dan Allah yang mencukupi. Allah tidak mungkin berbuat zolim. Kenali Allah dengan benar. Pahami rububiyahnya, pahami asma wa sifatnya, pahami uluhiyahnya. Supaya nanti kamu yakin betul ya, mengenal Allah dengan rububiyahnya itu betul banget, tahu pekerjaan Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'nin, fa bi ayyi ala'i rabbikum. Tahu bahwa Allah sibuk setiap hari. Urusan dunia ini Masya Allah. Tapi lihat, tidak ada keluh kesah. Siapapun terbagi rezeki. Hatta orang kafir terkena rahmannya Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Antum kalau buka kamus artinya sama tuh. Rahman sama Rahim. Cuma kalau lebih memperdalam sedikit, ini Rahim sama Rahman, bedanya Rahman itu asal kata Rahman. Rahim isim mustaq yang diambil dari kalimat Rahman. Makanya kalau Rahman dunia akhirat. Kalau Rahim khusus orang Islam di akhirat. Tuh. Siapa yang dikhususkan? Ibadur Rahman. Hamba-hamba Ar-Rahman. Alladzina yamsuna 'alal ardi khawnan. Orang yang berjalan di muka bumi tidak ada kesombongan. Apa yang mau disombongin? Lawang semua titipan. Dia tahu sekali apa ujian yang dia tidak rasakan. Semuanya cuma numpang lewat. Ya ujian istri, ujian suami. Ujian anak, ujian orang tua. Ujian pekerjaan, bertetangga, sosialisasi. Orang diuji. Allah uji manusia. Fala ya'laman Allahu alladziina shadaqu wa la ya'laman al-kadzibin. Allah uji manusia. Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Karena banyak orang yang ketika susah dia dekat sama Allah, ketika senang dia lupa. Banyak. Atau ketika senang dia beribadah, ketika dia susah malu untuk bergaul. Ada. Nang enak Tad. Anak udah susah Tad. Zaman senang sih enak dulu. Zaman senang Anda bisa bergaul. Zaman susah bisa gak survive. Gitu loh. Harusnya kan begitu. Karena dunia ini cuma media untuk kita berbekal berjumpa dengan Allah. Tazawwad ya akhi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekalah kalian. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Bagaimana dunia ini membuat kita bertakwa? Bagaimana ujian anak membuat kita bertakwa? Bagaimana ujian pasangan hidup kita ini membuat kita bertakwa? Bagaimana ujian orang tua ini membuat kita bertakwa? Bagaimana ujian bangsa ini membuat kita bertakwa? Allah pengen ujian mendewasakan kita. Kayak iklim, cuaca. Ada hujan, ada kemarau. Ada panas, ada dingin. Ada musim gugur, ada macam-macam lah cuaca ya. Jujur loh, ini kalau ndak ada yang seperti itu, buah ndak akan pernah ranum rasanya. Orang suka mengeluh tentang musim hujan. Padahal dengan hujan liyutahhirakum bih kata Allah. Hujan itu mensucikan kalian. Kalau ndak ada hujan kita ndak suci loh. Musim hujan berhenti, musim kemarau. Berkeluh kesah kita tentang kemarau. Padahal Allah telah ukur hujan yang turun cukup buat bertahan di musim kemarau. Cuma kan mubazir kita buang-buang airnya nih Masya Allah. Urusan wudhu saja coba lihat. Makanya susah husuk dalam sholat. Kenapa? Talbis. Ya, itu kalau udah buka wudhu airnya apa kenceng. Belum make temen datang. Gimana sehat kamu? Masya Allah. Gimana? Ini berapa liter kebuangan tuh? Innal mubazirina kanu ikhwana syaitan. Anda wudhu, Anda berteman sama setan. Dia tidak akan pernah dapat kemuliaan. Ujiannya seperti itu. Lihat.
tidak ada satu buah pun yang tidak manis kalau kita beli di musim panas. Coba. Itu semangka kalau musim panas, Masya Allah manisnya. Itu pepaya, itu mangga kalau musim panas. Jauh sedikit kita ke Arab, itu rutop, korma yang matang di pohon. Kalau tidak ada angin panas, tidak tua dia. Allah uji manusia. Cuma kita bersuuzon. Padahal Allah katakan, aku menciptakan kalian, aku mencukupi kalian. Cuma kita tidak kenal Allah. Makanya kadang-kadang ujian bikin kita komplain. Atau mungkin kita mencemooh orang yang diuji. Itu orang nggak benar, Ustaz. Orang tua yang nggak benar. Anaknya semua nggak ada yang benar, Ustaz. Kan kaca nggak ngebuang lanjaran, Ustaz. Berarti Adam nggak benar. Gitu. Nabi Nuh nggak benar. Hati-hati ente kalau ngomong. Itu suaminya pinter ngomong agama, Tat. Istrinya kacau, Tat. Munafik, gitu ya. Nabi Ayub pun diuji sama istri yang meninggalkan dia ketika sakit, betul? Nabi Lut pun istrinya mengkhianati dia, betul? Itu Lut sama Ayub nggak benar tuh, gitu munafik gitu. Ya kalau itu mah mungkin ya nggak bisa, memang ayatnya begitu. Wa kullan naqussu 'alaika min ambai rasul ma nusabbita bihi fuadak. Wa kullan naqussu 'alaika min ambai rasul ma nusabbita bihi fuadak. Demikian kukabarkan tentang para rasul untuk memantapkan hati kalian bahwa ujian itu pasti ada. Oh itu kalau Nabi Zat. Kalau ini perempuan Zat. Itu perempuan pasti udah orang nggak benar, Ustaz. Lakinya nggak benar. Orang baik dapat orang baik, Ustaz. Orang soleh dapat orang soleh. Lihat tuh. Itu Asia bininya Firaun. Betul. Itu orang baik loh, penghuni sorga. Lakinya Firaun. Tuh ibu lakinya sama Firaun galakan mana? Coba tanya. Enggak ada hikayat mengatakan Asia ini betul-betul merugi, enggak ada. Karena Allah tahu orang diuji. Makanya demi Allah, bagaimana cara menyikapi ujian dan kita bisa mengistimbatkan bahwa ujian ini mendewasakan kita? Boleh kita mengenal Allah dengan benar. Kita harus tahu jangan beragama cuma taklid. Jangan beragama dengan sesuatu yang kita tidak paham. Agama betul-betul tuntunan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Quran la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang yang bertakwa. Kapan Quran jadi petunjuk? Ketika kita bertakwa. Maka tajamkan agama, rapikan ibadah, jadilah orang yang bertakwa. Jangan cuma bangga sebagai muslim tapi kagusa isail kata Rasul. Tapi ringan. Jangan kayak orang yang bangga dengan keagamaan. Alhamdulillah Ustaz, kita ya semangat kita ini tidak akan pernah gugur sampai kapanpun Ustaz. Sampai berdirinya masjid untuk kita Ustaz. Terserahlah namanya apa. Berdirilah masjid. Alhamdulillah, Masya Allah, masjid antum ini bagus Ustaz. Ya usaha yang maksimal Ustaz. Yakin ini masjid, yakin Ustaz. Itu kan tulisan Arab semua Ustaz. Beda sama rumah emang Masya Allah. Bagus betul. Oh ini mahal Ustaz. Ini kita buat semeter ini kena 1,5 Ustaz. Berapa juta? Wallahu alam Ustaz. Ini Masya Allah ini. Ini bacanya apa Pak? Ini wallahu alam Ustaz. Ini wallahu alam. Ini. Lu wallahu alam semua ini gimana gitu. Ini kan bahaya sekali. Ketika kita beragama coba kita tidak paham yang kita lakukan. Bahaya kan. Berbangga dengan sesuatu yang kita nggak mengerti. Ini sering terjadi. Marah ketika dikritik dalam bentuk hukum di mana dia berada di atasnya. Padahal Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Bardizbah, dalam kitabnya Sahih Bukhari, beliau mengedepankan berilmu sebelum berkata dan beramal. Sampai kalau perlu takbir yang kau katakan Allahu Akbar. Kenapa mesti Allahu Akbar? Harus tahu, oh iya. Karena memang Nabi mengatakan
tahrimuhu takbir wa tahliluhu salam. Dimulai dengan takbir dan takbir Allahu Akbar. Wa tahliluhu salam. Diakhiri dengan salam. Kenapa mesti Allah? Itu kan Tuhan. Rabbul Jalla wa Ala yang menciptakan alam ini. Kenapa mesti Allah? Ya kenapa ya? Dia bingung gitu loh. Kenapa mesti Allah itu kayak yang kita lihat. Alif, lam, lam, ha. Ya memang Allah begitu. Itu bahasa Arab. Dulu zaman Nabi Nuh ke atas nggak ada alif lam lam ha. Itu aribah musta'ribah ke bawah itu. Dimana itu memang bahasa Arab. Antum melihat Qur'annya Utsmani yang pertama. Demi Allah. Itu tulisannya belum seperti sekarang. Rif'i, Nas'i dan lain sebagainya. Kenapa mesti Allah alif lam lam ha? Jangan katakan Allah itu alif lam lam ha. Itu bahasa Arab. Yang kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan bismillah. Allah yang dimaksud ilah wawalah. Seperti sijil, sinju, wajillu. Ilah wawalah. Ilah yang diibadahi dengan benar. Wawalah tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Sehingga Allahu Akbar, Allah zat yang akbar yang diibadahi, yang tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Maka demi Allah, sholat tumakninah. Karena dia tahu sekali, ini sholat dia ini tidak mencukupi. Harus dia maksimalkan. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, kau lahir dalam keadaan sujud. Wafatmu pun dalam keadaan sujud. Kurang ibadahmu kepada Allah. Maka banyak nikmat yang Allah tawarkan. Kau bisa bertahmid, kau bisa bertakbir, kau bisa bertasbih. Baca sababnya. Jadi ulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ini enggak main-main. Kalau sampai dia berkata, Rabbana, kenapa enggak ilahana? Rabbana. Karena memang Rabba yarubu yang mencipta dirinya dengan proses. Antum buka kamus bahasa Arab. Rabba yarubu yang mencipta dengan proses. Rabbana, duhai zat yang menciptakan kami dengan proses. Terbayang bagaimana orang tua mengandung kita, membesarkan kita, mendidik kita, kiri kanan menguji kita terus. Ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, kau ciptakan semua tidak sia-sia. Subhanaka fakina adzabannar. Maha suci engkau ya Allah. Maka jauhkan kami dari azab neraka. Apa maksudnya? Menjalani hidup ini proses dosa pasti kita lakukan. Ma min abdi mu'min illa walahu dzambun ya'taduh. Alfaina ba'dal faina au dzambun huwa muqimun alaih la yufariqu hatta yufariqud dunya. Hamba mana yang enggak berdosa? Setiap hamba pasti berbuat dosa. Maka dikatakan fakina adzabannar. Kekurangan kami menghadapi ujian yang kau ujikan kepada kami kadang membuat kami menghalalkan yang kau haramkan ya Allah. Fakina adzabannar, jauhkan kami dari azab neraka-Mu ya Allah. Memelas. Uswatun hasanah Ibrahim yang dicontoh. Laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Apa Ibrahim lakukan? Ketika beliau membuat Ka'bah dengan tangannya sendiri. Selesai Ka'bah berdiri, oh ini prasasti dunia loh. Tidak ada pemandangan paling indah di atas dunia melebihi memandang Ka'bah. Demi Allah. Dan yang kedua, memandang wajah orang tua sendiri. Tapi setelah Ka'bah dibuat oleh Ibrahim, apa yang Ibrahim katakan? Rabbana taqabbal minna. Boleh tuh kita pakai tuh. Kalau selesai kajian, selesai berbuat baik, Rabbana taqabbal minna. Boleh. Nggak jadi sombong. Karena kadang-kadang setan suka masuk nih. Kita gara-gara selesai ibadah, ngaji gini, turun ke bawah. Kayak di kampung ini cuma saya doang yang masuk surga. Antum nggak boleh gitu. Nggak boleh ibadah jadi bikin kita sombong, jangan.
Harusnya makin berisi makin merunduk. Kalau perlu orang nggak tahulah kita berbuat baik gitu ya. Makanya teknik Rasul ini jarang dipakai nih. Orang kadang-kadang datang ke majelis Rasul nanya, "Waina Muhammad?" Di majelis Rasul orang nanya, "Waina Muhammad?" Berarti kan istimbatnya apa? Muhammad saru. Oh kalau kita Haji baru pulang kelihatan gitu ya. Sorbannya masih bening atau apa gitu ya. Rasul tidak. Waina Muhammad, menyatu dia. Bahasa-bahasa indah. Walakin sahibukum hadza khalilullah. Tetapi sahabat kalian, bahasa Rasul. Beliau mempertontonkan betapa indahnya agama. Kenapa? Ujian. Ujian yang mendatangi dirinya dengan kemuliaan. Lihat para sahabat yang diuji. Lihat para ulama. Lihat tabi'in. Lihat tabi'ut tabi'in. Lihat salafun saleh. Ujian mendatangkan kemuliaan. Allah uji manusia. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah uji manusia. Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Subhanallah. Makanya yuk kenali Allah dengan benar. Ini bahasan muqaddimah yang akan menjelaskan bahasan-bahasan yang lain. Supaya kita jangan berprasangka buruk dengan ujian yang Allah ujikan pada kita. Dan pada orang lain. Hatta pada negeri ini. Hatta pada kota ini. Di mana Allah uji tempat di mana kita berada. Dunia medan ujian. Ujian mendatangkan kedewasaan. Ujian akan melihat kelasnya manusia. Kita minta yang terbaik buat Allah, dari Allah insya Allah. Kita berdialog. Silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, fadhal. Fadhal. Mungkin ada yang saya sampaikan mau ditanyakan, silakan. Fadhal. Naam, antum. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Baik, barakallah. Nah, kita minta bocoran ujian kalau begini nih. Ayo akhi fillah. Bermuhasabah diri. Ini biar keliling. Bermuhasabah diri dalam hidup ini penting. Kita punya orang tua yang mungkin title kita lebih banyak ketimbang title orang tua kita gitu loh ya. Ilmu yang kita pelajari ini lebih banyak ketimbang yang mereka miliki gitu. Tapi demi Allah, mereka itu buku yang berjalan. Jadilah orang yang betul-betul tahu bahwa pengalaman merupakan guru yang terbaik. Terkadang kita dengan orang tua kita, ujiannya itu tidak jauh beda. Atau mungkin orang lain yang kita tahu memang mirip karakter dengan kita. Atau mungkin kita baca Quran. Sehingga kita ini orang yang nggak pernah tahu jumlah ujian yang akan diujikan. Kalau tahu bocorannya gampang. Cuma jawabannya kan dua, sabar apa syukur gitu kan. Pokoknya kalau ujian nikmat kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau ujian yang memang kita tidak suka dan memang berat buat kita, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar gitu loh. Jadi bukan menghitung ujian, karena itu adalah takdir yang kita nggak pernah tahu. Islam cuma mengatakan innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla ayyahluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah telah tentukan takdir manusia ini 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Penentuannya ketika bayi berusia 4 bulan, 40 hari yang ketiga. Yursalu alaihil malak wa yuktabu bi arba'i kalimat. Bikat birizki wa ajali wa amali sakin aw sa'idun. Di situ ditentukan umur. Tapi Allah tidak pernah bilang umur berapa. Karena Nabi pun tidak pernah tahu kapan dia diwafatkan. Cuma dia tahu kesan kematian mendekati dia. Sahabat pun sama. Tapi kalau kapan dia mati tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu yang namanya takdir. Begitu pula kita bicara rezeki. Kita nggak pernah tahu kapan datangnya. Karena dikembalikan kepada Allah yang memberi gitu. Cuma kita berhusnuzon. Bahwa Allah tidak mungkin berbuat zalim. Kalau antum hafal nama Allah, antum tidak menemukan kalimat nama Allah Az-Zalim, betul? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Az-Zalim, tidak ada gitu ya. Nanti namanya Abdul Zalim, serem. Si Zalim mana si Zalim gitu. Ya, jadi kita tidak pernah tahu jumlah bilangan. Cuma kita bermuhasabah diri dengan menjadi orang yang mau menjadi ulil albab.
membaca kejadian yang telah lampau, baik dari para nabi, para salafun sholih dan lain sebagainya. Antum buka tafsir Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Buka tafsir itu. Dalam nanti maknanya. Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Ini ujian. Karena jalan yang lurus jalannya siapa? Siratal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Antum minta ditunjuki jalan orang-orang tersebut. Orang-orang yang diuji. Ujian yang paling berat, ujian orang soleh. Sehingga banyak orang mengatakan, aduh Ustaz, dulu waktu Anda belum sholat, kayaknya gampang hidup. Pas udah sholat, ya Allah Ustaz, ujian gitu ya. Makanya Anda gak mau sholat lagi. Jangan. Tetap sholat kalau begitu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Betul, antum ngam. Antum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara mengetahui apakah itu ujian untuk kita atau itu justru azab? Baik, barakallahu fiik. Naam. Wa iyyakum insyaallah. Iya. Bagaimana kita mengetahui bahwa ini adalah ujian atau jangan-jangan ini azab? Wallahu a'lam ya akhi. Ulama sering mengatakan bahwa ujian itu dikaitkan buat orang-orang yang baik. Dalam bahasa Arab sih sama namanya fitnah. Orang tuh terfitnah, teruji. Kalau memang dia orang baik, dapat anak yang nggak baik itu ujian. Tapi kalau memang dia orang yang nggak baik, kemudian dia dapat sesuatu yang buruk, itu azab. Jadi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarshudun. Allah berikan hukum sebab akibat. Apapun yang kau perbuat pasti menghasilkan sebuah kejadian. Tapi kalau buat orang yang beriman dia tahu ini tujuan Allah mendewasakan dirinya. Sehingga ulama sering mengatakan kalau orang baik diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakan itu sifatnya ujian. Tapi orang yang nggak baik kemudian diuji dengan hal yang buruk dengan ini itu dikatakan bala. Wallahu a'lam bishawab. Makanya selama memang kita istiqomah di atas kemuliaan, apapun yang kita rasa sifatnya pendewasaan diri ujian. Karena kita ini kadang-kadang dalam hidup ini nggak bisa menghitung seperti matematik. Anda nih, ya Allah Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Ya kalau masalah sekolah, studi mah pinter lah Ustaz. Alhamdulillah. Makanya Anda nikah nih sama perempuan yang pinter juga Ustaz. Anda pengen ini silangan kita ini menghasilkan anak yang jenius. Gitu. Matematik, betul ya? Pas lahir, slow learner. Anak yang gak paham-paham. Mak pinter, bapak pinter, anak gak paham-paham. Nak, ambilin sendal bapak, nak. Sepatu orang yang dibawa. Jadi kadang-kadang seperti itu ya. Kita nggak bisa ngitung ujian dengan matematik. Karena kita tahu bahwa Allah yang tahu kita. Dan Allah menginginkan kebaikan buat kita seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Antum na'am. Akhi fillah. Memang ujian itu mendatangkan kedewasaan. Seperti yang disampaikan tadi. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Ujian itu membuat Allah itu mempertontonkan siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Makanya ada pepatah yang mengatakan wa maladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kelezatan, kenikmatan kecuali setelah merasakan kelelahan. Orang-orang yang berilmu tahu bahwa agama ini merupakan sebuah aturan main yang mendewasakan dirinya. Seberat apapun hidup, ya, ujian yang dia jalani, setelah selesai ujian tersebut tidak ada kenikmatan melebihi kenikmatan itu. Jadi sulit diungkap dengan kalimat, cuma yang pasti memang manusia mana yang tak merasakan kenikmatan dengan itu gitu loh. Artinya bahwa ada hikmah di balik ujian, ada kemaslahatan yang Allah berikan kepada kamu melalui ujian. Saya pernah senyum dengan ujian yang diujikan kepada saya. Saya sering minta maaf sama anak-anak saya karena jarang ketemu. Ya, mobilisasi yang dunia ini fitnah betul-betul ya. Sampai saya bilang, ya Allah, hamba pengen kumpul sama anak-anak seminggu. Dalam hati itu begitu tuh, ya Allah pengen. Sampai kan anak gak berasa suka nangis, ya Allah. Takut masa anak-anak hilang gitu loh, gak ketemu kita. Subhanallah, Allah bikin anak saya sakit. Seminggu saya sama dia. Saya ketawa, betul juga ya saya bilang. Ya,
Allah bikin anak saya sakit. Dan seminggu, betul-betul seminggu saya di rumah sakit ngeliatin tuh muka. Saya bilang, ini kita kalau nggak nih anak sakit nggak pernah ngeliat muka dia lagi dah begitu ya. Orang tua yang sakit pun begitu. Orang tua mengeluh, ya Allah Ustaz, nama udah tua mah sakit mulu Ustaz, ya Allah. Ya Alhamdulillah Pak Bu, Alhamdulillah. Kalau bapak ibu nggak sakit, anak pada nggak ngumpul. Ibu sehat nggak ada yang bawain roti, betul? Ibu sakit roti dibawain mulu. Udah nggak makan roti, yang gemuk siapa yang nunggu, gitu ya gemuk pada. Allahu a'lam bishawab. Nah, Bismillah Ustadz. Ketika diuji terkadang iman kita naik dan turun. Bagaimana caranya ketika kita diuji itu dalam keadaan iman yang stabil tidak futur? Dan bagaimana menyikapi jika kita dalam keadaan futur? Nah, memang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini iman ini yazid wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Naik iman karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Ya memang kalau lagi iman naik, ujian kayak apa juga nggak ngaruh. Ya. Tapi kalau iman lagi turun, Masya Allah. Terasa diintimidasi sama keadaan kita di atas dunia ini. Ya. Nah, gimana sikap kita Ustaz kalau dalam keadaan futur? Banyak ragamnya. Salah satunya apa? Ya ini berbuat sesuatu yang mendatangkan ketaatan. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Nah, ketika kita futur, iman kita goncang. Yang paling gampang yang kita kerjakan dalam kebaikan apa? Itu yang kita lakukan. Teman suka bilang, kalau lagi futur tahajud gitu ya. Belum futur tahajud. 5 waktu aja di ujung waktu gitu ya, gimana tahajud. Ya enggak bisa. Apa yang membuat Anda paling gampang dalam berbuat baik? Bersedekah? Fadhal sedekah. Silaturahmi, silaturahmi. Atau datang ke majelis ilmu. Ini kata ulama, majelis penyubur iman loh. Ini majelis penyubur iman. Dan agama itu enggak membuat lelah. Asal betul dalam penyampaian. Saya enggak lihat yang merem dari tadi di sini. Loh, agama ini enak kok. Makanya kalau agama identik sama ngantuk, aneh. Dulu sih begitu Ustaz. Saya juga ngalamin di rumah begitu. Han, kata orang tua udah malam nggak tidur. Belum ngantuk Mi. Ngaji, ntar ngantuk. Betul loh. Tapi sekarang sudah nggak ditemukan lagi tuh kasus dia. Wallahu alam bisa begitu dia. Makanya ya sudah, yang paling gampang buat kita berbuat baik itu apa? Ya, kalau memang sedekah, ya sedekah. Kalau buat kita yang paling gampang silaturahmi, silaturahmi. Pokoknya jangan sampai hilangkan kebaikan dalam hidupmu. Yang gampang buat kamu. Buka sejarah para sahabat. Mereka punya karakter yang berbeda dalam kebaikan yang mereka lakukan. Yang baik buat mereka. Yang mudah buat mereka. Kemudian duduk sama ulama. Almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Siapa yang mendominasi hidupnya, siapa yang mendominasi pergaulan dia. Allah akan berikan kemuliaan buat dia insya Allah. Nah, mudah-mudahan manfaat yang disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita akan terus menyambung bahasan di kajian-kajian yang setelahnya insya Allah. Buat hari ini saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.